Assalamualaikum Mbak Noni. Waalaikumsalam Mbak Ajeng. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Ajeng gimana? Alhamdulillah baik juga. Gini Mbak Noni, kita mau sharing-sharing sekalian. Saya mau sebelumnya mau tanya dulu, apakah Mbak Noni sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Sudah pernah melakukan beberapa kali. Oh baik, kalau gitu berarti kita nggak udah tahu, nggak ada grogi sama sekali ya. Mau selama kita kan lagi dilanda pandemi nih, udah 1 tahun ya. Gimana sih kegiatan Mbak Noni selama pandemi? Paling saya di rumah daring dan melakukan daring. Terus saya juga ikut organisasi kan di rumah, ikut Karang Taruna. Jadi selain daring saya mengikuti acara-acara yang diselenggarakan sama Karang Taruna itu sih biasanya Mbak. Gitu. Selama kuliah sama mengikuti organisasi itu bagaimana sih Mbak Noni memilih waktunya, sedangkan kan kuliah daring juga membutuhkan waktu juga. Apakah ada bentrokan pernah terjadi atau bagaimana? Sering sih, kalau sering banget, waktunya full dari Senin sampai Jumat. Sedangkan saya juga di rumah sedang banyak kegiatan di organisasi tersebut. Jadi sering bentrok gitu loh, jamnya itu sering bentrok. Kadang saya buat kuliah atau buat mengerjakan tugas lah, sedangkan saya di sini juga ada keharusan buat ikut serta di dalam organisasi tersebut. Sering banget bentrok, itu tuh yang jadi permasalahan saya sekarang. Terlebih kalau daring itu di saya itu susah sinyal Mbak, karena rumahnya itu daerah pegunungan ya, jadi agak susah gitu sih. Waktunya juga ya itu bertabrakan terus. Untuk organisasi yang ada di rumah itu usia teman sebaya pada kuliah atau memang mereka mengerjakan itu hanya fokus pada organisasi atau bagaimana? Masing-masing sih, ada yang seumuran saya yang sama-sama kuliah, ada yang lebih dewasa, lebih tua dari saya umurnya itu banyak. Terus ada yang seumuran sama saya juga kan yang kuliah. Saya sering bertanya sama mereka itu gimana sih cara mereka memanage waktu mereka daring dan organisasi, karena mereka itu jarang berbentrokan waktunya, karena mungkin tugas yang diberikan dari kampus atau dari dosennya itu lebih sedikit daripada saya. Jadi dia lebih bisa memanage waktu dan mengikuti organisasi tersebut dengan enak, dengan lebih sedikit daripada saya. Jadi dia lebih bisa memanage waktu dan mengikuti organisasi tersebut dengan enak, dengan lancar gitu. Kalau saya kan banyak tugas gitu ya dari kampus, jadi sering bentrok banget sama organisasi, jadi susah gitu loh Mbak. Oh jadi satu organisasi juga ada teman sebaya beda-beda kampus. Juga mungkin ini mah kata saya ya, sebaiknya Mbak Noni juga lebih mengutamakan kuliah, karena kan tugas mahasiswa kan belajar, menyelesaikan kuliahnya sampai tuntas. Toh nanti juga kalau kita udah lulus, kita bisa ngabdi di masyarakat. Kalau semisal kita dua-duanya sama-sama penting, karena salah tugas dua-duanya juga bermanfaat bagi kita. Yang pertama pengalaman, yang organisasi buat pengalaman kita. Kalau yang kuliah juga emang kita udah kewajiban. Jadi kalau semisal tanggung jawabnya sama-sama berat, Mbak Noni bisa mengutamakan yang kuliah dulu. Kalau yang organisasi bisa di hari libur, atau bisa nanti kalau semisal benar-benar belum bisa memanage waktu, bisa nanti kalau kuliahnya sudah selesai. Begitu kira-kira Mbak Noni. Barangkali Mbak Noni masih bingung, walahan memanage waktunya, sedangkan organisasi kan menuntut kita untuk bertanggung jawab gitu kan kalau kuliahnya sudah selesai. Begitu kira-kira Mbak Noni. Barangkali Mbak Noni masih
bingung, kewalahan memanage waktunya, sedangkan organisasi kan menuntut kita untuk bertanggung jawab gitu kan. Kalau dari awal kita ngomong ke ketua organisasinya kalau kita itu seorang mahasiswa dan kita juga punya tanggung jawab di luar tuh. Emang kalau kita mengerjakan dua-duanya itu yang maksimal biasanya cuma satu. Iya, Gitu. nggak bisa semuanya maksimal gitu ya Mbak. Iya. Terus apa ya, kita harus bisa mengorbankan salah satunya sih biasanya kalau di dua-dua kayak gitu. Ya karena emang kita tuh bisanya fokus cuma satu, yang satu kayak nanti deh nanti gitu biasanya. Tunda-tunda gitu ya. Ya, bisa fokus ke kuliah dulu karena emang kita sebagai mahasiswa gitu Mbak Nuni. Iya. Sebelumnya terima kasih Mbak Nuni udah meluangkan waktunya buat mengikuti konseling individu ini. Ya, makasih juga ya Mbak. Konseling ini sangat membantu saya untuk kedepannya itu saya harus bagaimana. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, Mbak Nuni bisa memanage waktu dengan baik, jadi orang yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang emang udah kita harus kerjakan. Terima kasih Mbak Nuni. Assalamualaikum Mbak Nuni.